kerjasama antara pemerintah itu dan DPR kunci Pak Ketua, karena saya juga pernah duduk sebagai ketua komisi waktu itu. Kalau nggak kerjasama berat Pak, apalagi kalau kita berpikir tentang desa Pak Ketua. Hampir 73% penduduk Indonesia di desa. Kalau nggak kita urus desa berarti kita nggak urus Indonesia. Maka tagline kami, membangun desa, membangun Indonesia. Desa terdepan untuk Indonesia Pak. Ayo kita rembukan ini bagaimana, biar prinsip saya itu Pak, sudah saya sampaikan di Eselon 1 di Kementerian Desa, ayo kita geser air mata kemiskinan itu menjadi air mata kebahagiaan di setiap desa Pak. Penting tuh Pak. Dan itu penting para anggota DPR yang lebih tahu tentang dapilnya Pak. Ini sesuai dengan arahan Pak Presiden pada rapat kabinet pertama Pak. Kurangi kegiatan yang sifatnya seremonial. Setuju tuh Pak. Masa kita duduk enak di sini di ruang AC Pak, makan enak Pak. Kita nggak mikirkan itu rakyat di desa itu makan susah Pak. Rumahnya nggak jelas Pak, pencarian nggak jelas Pak. Kita harus tanggung jawab itu Pak, dunia akhirat tuh Pak. Maka mohon Pak Lazarus sebagai ketua, senior saya hormat dengan beliau, saya kenal baik semuanya di sini. Mohon bantu saya Pak. Kita inilah kerjasama demi Merah Putih. Pak Yandi Sunanto kami persilahkan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Tadi saya belum menyapa Pak Wakil Ketua, Pak Andi Iwan Darmawan, Sulsel 2 dari Gerindra. Saya lama mimpi mau duduk di Komisi 5 ini Pak Ketua, tapi nggak pernah kesampaian, baru kali ini sampai. Karena senior saya maunya di sini terus nih, Pak Boy, Pak Bakri, nggak mau pindah-pindah. Sebenarnya ada apa di Komisi 5 ini? Jadi saya alhamdulillah sampai juga di sini. Baik, terima kasih Pak Ketua, para anggota, para menteri yang saya hormati, para wakil menteri, hadirin yang berbahagia. Kami akan menyampaikan tugas pokok dan fungsi dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Lanjut. Buka lagi lanjutnya. Slide berikutnya. Dasar regulasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Tadi kami sudah sampaikan pimpinan dan para anggota bahwa ada pemisahan antara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Menteri Transmigrasi. Maka dasar regulasi yang kami pedomani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu hasil revisi terbaru dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di mana juga saya melahirkan Undang-Undang Desa di Komisi 2 dan gabungan Pansus waktu itu. Kemudian Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, PP 11 Tahun 2021, PP 78 Tahun 2014, Perpres ini yang terbaru 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2025-2029. Kemudian secara khusus di Perpres 140 Tahun 2024 tentang organisasi Kementerian Negara. Selanjutnya landasan penataan organisasi kami mempedomani di Perpres 139 Tahun 2004 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Di mana di pasal 15 kami bacakan biar jelas Pak Ketua. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 29 memimpin dan mengordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal dan suburusan pemerintahan pembangunan desa dan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Maka ada landasan terbaru penataan organisasi Perpres 140 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Mungkin kami bacakan sedikit Pak Ketua, atau dilewati saja nih, sudah jelas mungkin. Gitu ya Pak, para anggota ya, nggak usah dibaca, ini sudah ada bahannya. Slide berikut juga ini termasuk yang dikritik sama Pak Ketua tadi, tulisan kecil-kecil. Tapi ini bukan bermaksud untuk mengaburkan ini Pak Ketua. Ini sudah dari sononya ini ya. Lanjut aja, lanjut. Ini bisa dibaca. Nah ini struktur organisasi terbaru Pak Ketua dan para pimpinan, para anggota. Di mana struktur kelembagaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, ada menteri, kemudian wakil menteri, kemudian eselon satunya, ini ada sekretaris
Sekretariat Jenderal, kemudian Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, kemudian ada 2 badan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal. Kemudian ada Inspektur Jenderal, kami juga dibantu dengan staf ahli. Kira-kira itu Pak Ketua dari struktur kami, dan pada kesempatan yang terbaik ini kami ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Ketua tadi saya setuju Pak. Jadi keterbukaan itu penting. Kerjasama antara pemerintah itu dan DPR kunci Pak Ketua, karena saya juga pernah duduk sebagai ketua komisi waktu itu. Kalau nggak kerjasama berat Pak, apalagi kalau kita berpikir tentang desa Pak Ketua. Hampir 73% penduduk Indonesia di desa. Kalau nggak kita urus desa berarti kita nggak urus Indonesia. Maka tagline kami, membangun desa, membangun Indonesia. Desa terdepan untuk Indonesia Pak. Nah oleh karena itu Bapak-Bapak, para anggota, para pimpinan, kami mohon bimbingannya Pak. Mari kita urus sama-sama. Nanti kalau ada urusan dapil, saya kunjungan kemana, ya kalau saya mengajak mohon waktunya Pak, ya Bapak Ibu ya. Karena masalah besar nggak mungkin kita selesaikan sendiri Pak. Maka mohon saran masukan ya. Dan apalagi dana 71 triliun sangat besar Pak Ketua ya. Kalau saya baca-baca kemarin dan tadi saya sudah rapat dengan Menko Pangan, karena di anggaran dana desa itu ada 14 triliun dana itu untuk ketahanan pangan, besar sekali. Ayo kita rembukan ini bagaimana, biar prinsip saya itu Pak, sudah saya sampaikan di Eselon 1 di Kementerian Desa, ayo kita geser air mata kemiskinan itu menjadi air mata kebahagiaan di tiap desa Pak. Penting tuh Pak. Dan itu penting para anggota DPR yang lebih tahu tentang dapilnya Pak. Maka mohon nanti saya dibantu untuk mapping desa Pak Ketua, para wakil ketua dan para anggota. Karena kita dari program Pak Presiden Prabowo ini ada 4 program utama Pak. Swasembada pangan, swasembada energi, kemudian makan siang bergizi, gratis, dan hilirisasi. Semua itu bersentuhan dengan desa Pak. Maka saya mohon izin nanti Pak Ketua, saya akan melakukan konsolidasi kementerian lembaga Pak. Mungkin kita akan kerjasama dengan menteri terkait, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan, Menteri Kehutanan, kemudian badan-badan lain. Karena ini kerja besar Pak. Maka tidak mungkin kami tidak minta arahan, tidak minta pendapat dari anggota Dewan terhormat. Saya terbuka Pak. Jadi saya sekali lagi pernah seperti bapak-bapak dan ibu-ibu, saya paham betul tanpa kerjasama kita sulit Pak. Maka kunci keterbukaan, kebersamaan, kerjasama, saya kira setuju Pak. Masalah anggaran, mari kita bicarakan Pak. Apalagi tadi ada pemisahan. Sebelumnya ada transmigrasi, sekarang enggak. Maka 2025 itu kemungkinan kita akan ada refocusing atau ada anggaran baru Pak. Saya terbuka Pak Ketua, Pak Lazarus, untuk kita bicarakan dari hati ke hati Pak. Bagaimana desa ini kita bangun dengan benar. Jangan hanya sekedar kita mengambil anggaran Pak. Anggaran gampang Pak, tapi outcome-nya gimana Pak? Outputnya gimana? Sasarannya gimana? Apa benar itu apa anggaran besar itu dimiliki oleh rakyat kecil? Nah ini mau kita kolaborasikan Pak Ketua. Maka mohon selanjutnya kami secara informal siap Pak, secara formal lebih siap. Apalagi tadi Pak Ketua minta satuan 3, buka aja Pak. Saya sudah sampaikan di rapat Eselon 1 kemarin, dan ini sesuai dengan arahan Pak Presiden pada rapat kabinet pertama Pak. Kurangi kegiatan yang sifatnya apa namanya seremonial. Setuju itu Pak. Masa kita duduk enak di sini di ruang AC Pak, makan enak Pak. Kita nggak mikirkan itu rakyat di desa itu makan susah Pak. Rumahnya nggak jelas Pak, pencarian nggak jelas Pak. Kita harus tanggung jawab itu Pak. Dunia akhirat itu Pak. Maka mohon Pak Lazarus sebagai ketua, senior saya hormat dengan beliau, saya kenal baik semuanya di sini. Mohon bantu saya Pak. Kita inilah kerjasama demi merah putih Pak. Terima kasih. Dan terakhir saya bawa pantun satu Pak, biar enak nih. Ini pantun udah ditulis Pak, kalau dibaca nanti marah yang nulis Pak. Pergi ke Telaga Sarangan bersama-sama, naik kereta Bima dari stasiun kota. Mohon bimbingan para anggota Komisi 5 dan pimpinannya. Semoga kita bisa bekerja sama untuk negeri yang tercinta. Saya kira itu Pak Ketua, pimpinan, saya taruh hormat dengan para anggota. Mohon sekali lagi bimbingannya. Saya tidak pernah ganti nomor handphone Pak. Kalaupun nanti belum diangkat ya mungkin lagi rapat atau apa, tapi pasti saya balas Pak, WA saya dan sebagainya. Saran boleh, tidak mesti secara langsung Pak, WA boleh, di mana boleh Pak. Intinya kita bekerja
sekuat tenaga sisa hidup kita ini kita dharma baktikan untuk merah putih, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.